Setelah beberapa hari kemudian, belatungnya ini masih ada, namun kompos ini sudah tidak berbau busuk ya seperti semula. Oke teman-teman, kembali lagi. Hari ini kita akan membahas seputar atau tentang kompos ya. Jadi selama ini saya selalu menyediakan wadah di belakang rumah saya yang gunanya itu untuk menampung bahan-bahan organik dari limbah rumah tangga, yang tujuannya adalah untuk menjadikannya sebagai kompos ya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah wadah yang senantiasa saya siapkan di belakang rumah saya, tepatnya di samping pintu ya. Namun karena kesibukan akhirnya kompos ini jadi terabaikan, sehingga si belatung tadi semakin banyak dan semakin banyak ya. Setelah saya perhatikan, dengan adanya si belatung tadi, justru bahan-bahan organik yang terbuat dari sampah dapur ini semakin cepat terurainya ya teman-teman. Hanya saja masalahnya agak sedikit bau dan juga agak sedikit becek, tetapi menurut saya itu tidak masalah. Yang penting sekarang proses pengomposannya terjadi lebih cepat ya teman-teman. Nah untuk itu kebetulan ini sudah penuh, jadi saya akan coba ganti ke wadah yang lain, lalu kemudian akan kita perbaiki agar tidak becek dan juga tidak bau ya teman-teman. Caranya gampang sekali, teman-teman pastikan ikuti terus video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi secara akurat ya. Yang pertama kita siapkan wadah pengganti, boleh menggunakan pot seperti ini atau ember seperti tadi juga, atau jika tidak memiliki teman-teman bisa menggunakan karung atau goni ya. Nah setelah wadah disiapkan, kemudian siapkan bahan organik kering. Karena kebetulan saya memiliki serbuk kayu, maka saya menggunakan serbuk kayu. Jika teman-teman tidak memiliki, boleh menggantinya dengan daun kering ya, atau sekam padi dan juga dedak atau lain sebagainya. Pokoknya bahan organik kering ya. Caranya kita masukkan ke dalam pot tadi atau wadah. Jika memang menggunakan karung, teman-teman bisa mengaduknya secara langsung ya. Jadi seperti ini, kira-kira 5 cm aja. Lalu kita pindahkan bahan ini ke wadah satunya. Tujuannya adalah agar tidak becek dan tidak berbau ya teman-teman. Nah teman-teman lihat di bagian bawah sudah hitam ya, sudah jadi kompos, hanya saja basah. Nah ini teman-teman lihat. Dan kita tabur lagi, tapi pastikan jika menggunakan serbuk kayu, gunakan serbuk kayu yang sudah sudah dilakukan perendaman ya. Nah, kemudian tambahkan lagi bahan keringnya, boleh menggunakan daun kering. Tujuannya untuk menyerap lihat ini jamur Trichoderma. Kebetulan ada kulit pisang baru, jadi kita masukin aja, karena kebetulan kita memang tidak butuh cepat-cepat ya. Teman-teman bisa lihat sendiri banyak sekali belatungnya, padahal ini baru lebih kurang mungkin 10 hari ya teman-teman. Berarti sudah lapuk, sudah sudah hitam seperti ini. Di bagian bawah sudah hampir jadi ya. Jadi intinya setiap kali kita masukkan satu lapis kira-kira 5 cm bahan organik keringnya, maka masukkan lagi bahan organik basahnya ya, sampai selesai.
Setelah wadahnya kosong, maka kita letakkan lagi sebagai wadah sampah dapur kita ya, tujuannya supaya bisa menjadi kompos, kemudian sampah dapur kita juga tidak berserakan sehingga tidak mencemarkan lingkungan ya. Setelah semua bahan kita pindahkan, maka sebagai finishing kita tutup kembali menggunakan bahan organik kering ya. Untuk bahannya seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya teman-teman. Nah contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tutup kembali di bagian atas menggunakan bahan keringnya. Nah setelah ini kita tutup lagi menggunakan karung atau apapun terserah, yang penting ditutup di bagian atasnya ya, boleh menggunakan kain juga ya. Setelah 5 hari kita aduk dulu ya, agar mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Dan ini masih panas, jadi kita akan lakukan pengadukan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Setelah pengadukan selesai, terlihat bahan sudah mulai menyusut. Kita tutup kembali pakai goni dan kemudian kita tutup lagi pakai seng agar tidak terkena hujan ya, atau sinar matahari langsung. Setelah beberapa hari kemudian kita perhatikan untuk belatungnya ini masih ada, namun kompos ini sudah tidak berbau busuk ya seperti semula. Namun bisa teman-teman lihat bahan-bahan organiknya sudah hancur ya, walaupun masih ada satu-satu ini kulit mangga. Jadi kulit mangga tidak hancur, tetapi untuk bahan-bahan lain sudah hancur ya. Dan ini kemarin adalah ubi yang utuh, ini kemarin ubi utuh bulat, tetapi sekarang tinggal bagian dalamnya aja ya. Nah, jadi saya pikir belatung ini sangat baik kita manfaatkan untuk pembuatan kompos ya teman-teman, karena belatung ini mampu menghancurkan bahan-bahan organik kita, walaupun bahan organik tersebut tidak kita cincang ya. Jadi pada pembuatan kompos ini saya tidak melakukan pencincangan pada bahan-bahannya sama sekali ya teman-teman. Saya masukin secara utuh. Kita akan coba korek sampai ke bawah. Kemarin saya masukin beserta kulit-kulitnya, dan sekarang kulitnya sudah hancur, tidak terlihat lagi. Namun ininya masih utuh ya. Dan ini jika kita biarkan terus, maka nanti akan hancur sendiri ya teman-teman. Jadi saya kira kita bisa menghemat tenaga dengan memanfaatkan belatung atau maggot ini. Saya kurang kenal belatung apa maggot, tapi saya pikir itu sama aja. Dan untuk serbuk kayunya juga terlihat sudah menghitam ya, warnanya betul-betul sudah berubah. Tetapi ini belum jadi ya teman-teman, karena masih panas. Ini juga bekas ubi yang utuh, dan sekarang tinggal bagian dalamnya aja ya.
Ini pangkal dari ubi. Dan ini isinya sudah habis, tinggal kulit bagian luar yang keras itu ya. Dan setelah kita korek ke bagian bawah, ternyata di bawah juga sudah hancur ya. Nah, ini ada ubi yang besar, dan ini juga keras sekali ya, karena ubi tua bagian bawah. Nah, bisa teman-teman dengar saking kerasnya. Namun bagian dalamnya sudah mulai habis ya. Ini kemarin lebih panjang. Jadi setelah kita aduk, kemudian kita tutup kembali. Namun di sini saya ingin mencoba tempes rumput yang baru saja saya ambil. Kita akan coba letakkan seperti apa reaksi dari belatung ini nanti terhadap rumput ini ya. Jika memang nanti terbukti belatung ini mampu mengurai rumput ini dengan cepat, maka kita bisa pastikan atau kita bisa menemukan bahwa cara untuk membuat kompos dari rumput itu bisa kita buat dengan menggunakan atau dengan bantuan belatung ini ya teman-teman. Oke, kita akan tutup kembali dan kita akan lihat seperti apa hasilnya. Kebetulan saya memiliki kulit pisang yang saya kumpulkan dari tukang gorengan, jadi kita akan masukkan tanpa kita cincang. Kita akan lihat besok seperti apa reaksi si belatung ini pada kulit pisang yang kita masukkan ya teman-teman. Kemudian nanti kita akan tutup kembali dan kita akan lihat seperti apa hasilnya besok. Keesokan harinya kita akan lihat seperti apa. Nah teman-teman lihat, si kulit pisang ini sudah menjadi santapan si belatung atau maggot tadi ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita melakukan pencincangan atau penghalusan dari bahan organiknya. Nih teman-teman lihat, jadi nanti kotoran si belatung inilah yang akan kita manfaatkan ya. Dan rumputnya bagian bawah sudah menjadi santapan si belatung itu ya. Jadi saya kira ini bagian bawah sudah jadi ya, tinggal kita gelar di tikar untuk mengeringkan ya, tetapi jangan dijemur pada sinar matahari langsung. Tetapi saya tidak atau belum ingin menggunakannya, jadi saya akan tunggu sampai wadah ini penuh ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang mungkin sudah membutuhkan, teman-teman bisa mengambilnya bagian bawah, kemudian digelar di tikar untuk mengeringkan, lalu nanti diayak ya, karena mungkin ada sebagian yang belum terurai ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, belatung ini sebenarnya sangat baik sekali untuk membuat kompos ya teman-teman. Hanya saja jika memang terlalu becek dia agak bau ya, tetapi ini sudah tidak berbau ya teman-teman. Oke teman-teman, saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.